Hari ini kita akan melatih otot bahu, punggung, dan dada. Seperti biasa, kita akan mulai dengan pemanasan. Kamu juga butuh handuk kecil, dumbbell, atau beberapa temanmu. Bercanda. Mungkin sebotol air untuk latihan hari ini. Kita mulai dengan push back push up. Ambil posisi push up biasa, tapi regangkan kaki sedikit lebih lebar. Kita akan melatih otot perut, dada, tricep, dan deltoid. Sekarang, turun perlahan, tapi alih-alih kembali ke posisi semula. Dorong tubuh ke belakang ke arah pergelangan kaki. Ini latihan yang bagus untuk melatih kekuatan mendorong. Ini juga melatih bagian tengah tubuhmu. Kunci melakukan latihan ini adalah kecepatan. Turun dan dorong ke belakang dengan sangat perlahan. Lakukan gerakan ini selama 45 detik. Lalu istirahat selama 15 detik. Omong-omong, rekor dunia untuk push up dalam 24 jam adalah 46.001. Kamu bisa mengalahkannya? Saya sih tidak. Saya bahkan tidak berani mencoba. Kamu harus menaikkan banyak massa otot agar bahumu lebih lebar. Banyak yang menyarankan kalau kamu harus menjalani diet ketat dan menjauhi pizza juga minuman bersoda. Tapi bagaimana jika aku bilang itu tidak perlu? Tonton sampai akhir. Kita akan melihat cara menaikkan massa otot tanpa membatasi makananmu. Latihan berikutnya, pike push up. Ambil posisi downward facing dog. Bahu harus berada tepat di atas tangan. Sekarang mulai lakukan push up. Pastikan siku menekuk ke samping. Dengan begini, latihan ini akan efektif. Latihan fisik meningkatkan kadar hormon endorfin yang membuatmu bahagia. Jadi, kamu akan merasa senang dan lebih produktif. Hal ini juga meningkatkan produksi sel yang memengaruhi ingatan dan proses pembelajaran. Omong-omong soal kepala, hati-hati. Turunkan tubuh sampai dahimu secara lembut menyentuh lantai. Awas, jangan sampai wajahmu memar. Latihan berikutnya disebut Superman. Jadi, bayangkan terbang berkeliling kota dan menyelamatkan orang banyak. Telungkup di lantai, letakkan tangan di depan sehingga badanmu membentuk huruf Y. Kencangkan otot bokong dan punggung bagian bawah. Lalu mulai angkat tangan setinggi dada. Lalu, perlahan turunkan kembali ke posisi awal. Dan jangan sampai kamu terbelit jubahmu. Sekarang, beralih ke posisi plank tinggi. Tangan selebar bahu. Turunkan lengan kiri sampai siku. Lalu lakukan hal sama dengan lengan kanan. Sekarang, kamu seharusnya berada dalam posisi palang bertumpu di sikumu. Selanjutnya, letakkan telapak tangan kiri di lantai dan tekan ke atas. Ulangi hal sama dengan tangan kananmu. Sekarang telungkup lagi, rentangkan tangan ke depan, lalu angkat kaki dan tanganmu sedikit. Rasakan otot punggungmu mengencang. Sekarang, gerakan lenganmu ke samping. Buat lingkaran selebar mungkin, lalu kembali ke posisi awal. Untuk latihan berikutnya, ambil dumbbell kecil. Jika tidak punya, sebotol air bolehlah. Ambil posisi plank tinggi, tapi lebarkan kakimu lebih jauh lagi. Kamu harus menjaga keseimbanganmu. Sekarang, ambil botol dengan tangan kanan dan angkat ke samping setinggi badanmu. Tahan selama beberapa detik. Sulit sih, tapi latihan ini efektif. Kontrol kecepatanmu. Pelan-pelan saja. Jika kamu pemula, jangan gunakan dumbbell yang berat atau sebotol air. Lakukan latihan ini tanpa beban. Dalam seminggu, kamu akan merasa jauh lebih percaya diri dan bisa mencoba memakai beban. Sekarang kembali ke posisi awal. Ambil botol dengan tangan kiri dan ulangi gerakan tadi. Kembali ke posisi plank tinggi. Pertama, letakkan tangan di bawah bahu, lalu condongkan badan ke depan sejauh mungkin. Rasakan ototmu mengencang. Berhenti saat kamu sudah tidak kuat lagi. Kamu harus menahan posisi ini selama 45 detik. Ngomong-ngomong, rekor dunia untuk plank adalah lebih dari 8 jam. Itu seperti terbang dari New York ke Amsterdam, tapi tak ada pesawat dan kamu terjebak di lantai. Selanjutnya, ambil handuk kecil, berbaringlah di lantai, rentangkan tangan ke depan, pegang handuk agar posisi tanganmu sedikit lebih lebar daripada bahu. Sekarang, regangkan handuk sejauh mungkin. Agar lebih efisien, kamu bisa mengangkat kaki sedikit. Ini akan melatih otot perut dan punggungmu. Karena kini tanganmu sudah kencang, pindahkan handuk ke dada, lalu kembali ke posisi awal.
Selanjutnya, berbaring telentang, regangkan kaki selebar bahu, dan letakkan tangan di samping dengan telapak tangan menghadap ke atas. Sekarang, gerakan kedua siku mendekat satu sama lain dan buat tubuh bagian atasmu terangkat, lalu regangkan otot punggungmu. Letakkan handuk di bawah siku agar lebih nyaman. Selamat, latihan hari ini sudah cukup. Sekarang, kamu boleh memuji dirimu. Bagus! Aku punya beberapa tips untuk penutupannya. Disiplin adalah kunci keberhasilan latihan ini. Tapi, bukan berarti kamu harus berlatih setiap hari juga. 3-4 kali seminggu cukuplah untuk mendapatkan bentuk tubuh yang kamu inginkan. Seperti janjiku tadi, mari bicara soal massa otot. Pertama-tama, kita harus mencari tahu bagaimana cara kerja otot saat dilatih. Saat latihan, kamu merusak sedikit jaringan ototmu. Tapi jangan takut, itu adalah tujuan latihan ini. Tubuhmu akan merasakannya dan mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Tubuh mengikat serat protein baru dan lama. Seperti itulah otot menjadi makin kuat dan besar. Tapi agar otot bisa besar, kamu harus mempertahankan tingkat protein yang dibutuhkan. Jumlahnya harus lebih tinggi daripada rasio kerusakannya dalam otot. Pada titik ini, kamu harus menjalani diet. Singkatnya, konsumsi lebih banyak protein yang akan menjadi massa otot. Jika kamu berolahraga tentunya, tapi secara genetik, ada batasan massa otot yang bisa kamu bentuk. Jadi, setelah beberapa saat, kamu akan mulai menimbun lemak alih-alih massa otot. Masalahnya, manusia tidak begitu membutuhkan protein sebanyak itu. Jumlah harian yang direkomendasikan untuk pria adalah 55,5 gram dan untuk wanita 45 gram. Sekarang, akan kubuktikan bahwa kamu tidak perlu meninggalkan makanan enak untuk memenuhi standar ini. Misalnya, sarapanmu biasanya telur, roti panggang, dan jujur saja, bacon. Satu telur berukuran sedang mengandung sekitar 6 gram protein. Ada 13 gram protein dalam roti panggang. Dan bacon akan memberimu protein cukup besar, 37 gram. Selain itu, ada makan siang, makan malam, dan camilan ringan di tengah hari. Lihat, kamu sudah mengonsumsi cukup protein untuk dijadikan massa otot. Sekarang, kita tahu bahwa nutrisi protein olahraga tidak diperlukan sama sekali jika kamu ingin membentuk tubuhmu. Tapi, jaga agar asupannya tetap seimbang. Jika kamu mengonsumsi 2 kali lebih banyak dari 55,5 gram asupan yang direkomendasikan untuk pria, itu akan berbahaya bagi kesehatanmu. Dan lagi, tubuhmu bisa jadi gendut. Kamu ingin berotot, bukan berlemak kan? Banyak orang yang pergi ke gym mengonsumsi banyak protein dalam daging dan mengatakan bahwa makanan vegetarian tak akan menambah massa ototmu. Itu juga tidak benar. Tahu, kacang-kacangan, susu kedelai, dan makanan vegan lainnya mengandung cukup protein untuk dijadikan otot. Jadi, sebaiknya tetap jalankan pola makan seperti biasanya. Tapi jangan cuma makan pizza tentunya. Konsumsi karbohidrat dengan zat tepung. Kamu bisa menemukannya dalam kentang, beras, pasta, roti, dan produk lainnya. Makanan itu harus mengisi sekitar 1/3 dari total asupan makanmu. Coba tambahkan salah satu dari produk ini saat makan pagi, siang, malam. Jangan lupa buah-buahan dan sayuran. Bisa yang segar, beku, atau bahkan kalengan. 80 gram buah atau sayuran setiap kali makan akan memberimu jumlah serat yang tepat. Tapi yang terpenting, buah dan sayuran mengandung banyak vitamin. Program latihan ini dirancang untuk 28 hari dan cocok untuk pemula. Saat kamu sudah lebih percaya diri, mulailah bereksperimen dan buat latihan ini lebih rumit. Tambahkan beban saat push up. Bisa juga menambahkan kecepatan atau waktu untuk tiap jenis latihan. Kamu akan mulai melihat efeknya dalam seminggu.